Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisa Hawalia. Perkenalkan, nama saya Andisa Kemetia. Perkenalkan, nama saya Andi Pada Papitan Pradili. Saya Muhammad Taufika. Kami dari kelompok 7, kelas 11-3 ingin mengobservasi mengenai dampak deforestasi di kawasan hutan Kecamatan Gatareng. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu bahwa deforestasi hutan adalah proses penggundulan atau penebangan hutan secara besar-besaran. Biasanya dilakukan untuk membuka lahan bagi pertanian, perkebunan, pemukiman, atau kegiatan industri lainnya. Proses ini menyebabkan hilangnya tutupan hutan dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Dalam kegiatan observasi kali ini, kami melakukan wawancara dengan beberapa warga atau pekerja yang berada di sekitar kawasan hutan. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan mereka, serta mengaitkan dengan pendekatan berpikir komputasional untuk membantu memahami dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Baik, saya di sini bersama salah satu petani yang ada di desa ini. Baik, bisa dikenalkan diri dulu Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Asdar, alamat Bonto, Desa Gatareng, Kecamatan Gantarang. Terkait mengenai wawancara ini, apa-apa saja yang akan ditanyakan? Silahkan. Baik, sudah berapa lama kerja sebagai tukang kebun Bapak? Kalau persoalan lamanya sudah cukup lama, karena kita memang lahir di keluarga yang mayoritas memang petani, namun walaupun misalnya mempunyai pekerjaan lain, tetap tidak menyampingkan yang namanya pertanian. Biasanya mengurus kebun jenis tanaman apa saja? Kalau jenis-jenis tanaman yang ada di sini itu berbagai tanaman, mulai dari tanaman cengkeh, merica, ada juga beberapa tanaman yang jangka pendek, yang salah satunya itu cabai, ada juga pepaya California. Menurut Bapak, sekarang pohon-pohon atau hutan di sekitar sini makin berkurang atau tidak? Kalau persoalan pohon-pohon memang sudah mulai agak berkurang karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena pohon yang sudah agak tinggi itu diganti dengan tanaman yang lain. Apa Bapak pernah melihat atau mendengar soal penebangan pohon besar-besaran di sekitar sini? Kalau persoalan penebangan itu sudah sering terjadi, apalagi di daerah sini itu memang kebanyakan hutan, tapi diganti dengan tanaman lain yang lebih mempunyai daya hasil yang lebih tinggi. Baik Bapak. Selanjutnya, kira-kira apa penyebab utama pohon-pohon banyak gitu Bang? Itu yang saya katakan tadi, karena pohon-pohon yang selama ini hanya tidak menghasilkan buah atau hanya pohon-pohon yang liar, jadi ditebang kemudian dijual, kemudian tanaman yang baru itu diganti dengan tanaman yang lebih menghasilkan, salah satunya itu cengkeh, merica, dengan berbagai juga buah-buahan kayak langsat, rambutan gitu. Apa dampak ke kebun atau lingkungan sekitar di sini? Kalau mengenai dampak dengan hilangnya beberapa pohon, itu sebenarnya tidak begitu berdampak karena diganti dengan tanaman yang lain. Kecuali kalau pohonnya ditebang kemudian tidak diganti, itu yang akan memberikan dampak. Salah satunya kayak longsor, banjir, dan segala macam. Menurut Bapak sendiri, apa yang sebaiknya dilakukan biar lingkungan kita tetap terjaga? Kalau masalah apa yang harus dilakukan, yang pertama menjaga kelestarian alam. Salah satunya ketika misalnya pohonnya sudah ditebang harus diganti. Yang kedua, melihat kondisi alam, jangan melakukan penebangan pohon secara liar. Bisa perkenalan diri dulu Bapak? Ya, bisa. Saya atas nama Andi Basar Sirayudi, seorang petani yang ada di Desa Gatareng. Bapak sudah berapa lama kerja sebagai tukang kebun? Ya, sudah lama, sejak saya masih kecil sampai sekarang. Biasanya mengurus kebun jenis tanaman apa saja? Biasanya mengurus kebun itu semacam cengkeh, coklat, merica, dan sayur-sayuran.
menurut Bapak, sekarang pohon-pohon atau hutan di sekitar sini makin berkurang atau tidak? Masih berkurang. Apa Bapak pernah melihat atau mendengar soal penebangan pohon besar-besaran di sekitar sini? Iya, pernah. Kira-kira menurut Bapak, apa penyebab utama pohon-pohon banyak ditebang? Penyebab pohon-pohon yang ditebang di sini, terutama di Desa Ketareng, pertama pembuatan rumah atau bikin rumah dan bikin masjid dan lain-lain. Apa dampaknya ke kebun atau lingkungan sekitar menurut Bapak? Kalau dampak ke kebun banyak, yaitu banyak semacam hama yang memakan tumbuh-tumbuhan, terutama itu di pohon cengkeh itu berulat, kemudian coklat juga begitu, dan lain-lain. Baik, menurut Bapak, apa yang sebaiknya dilakukan biar lingkungan kita tetap terjaga? Lingkungan kita tetap terjaga itu kita melestarikan dan kita jaga semacam ada penebangan liar harus dicegah. Menurut saya, deforestasi membawa dampak yang cukup besar terhadap lingkungan. Selain mengurangi jumlah pohon yang berfungsi menyerap karbon, deforestasi juga menyebabkan peningkatan suhu dan berkurangnya kualitas udara di sekitar kita. Menurut saya, memahami bahwa terkadang pembukaan lahan diperlakukan untuk pembangunan. Namun, proses tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kegiatan deforestasi. Menurut saya, memahami bahwa terkadang pembukaan lahan diperlakukan untuk pembangunan. Namun, proses tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Kegiatan deforestasi yang tidak terkendali dapat mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pendapat dari saya bahwa deforestasi merupakan isu lingkungan yang sangat penting. Penebangan hutan secara besar-besaran dapat merusak ekosistem dan menyebabkan berbagai dampak, seperti dampak negatif, perubahan iklim, dan bencana alam. Oleh karena itu, kita perlu lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan lingkungan. Baik, itulah tadi hasil wawancara dari beberapa petani di lokasi tersebut dan dapat disimpulkan bahwa deforestasi berdampak besar terhadap lingkungan dan harus ditangani secara bijak. Semoga video ini bisa membuka kesadaran kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan.